Halo, apa kabar? Pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talk akan tayang ya setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, menemani Anda yang sedang menikmati siaran kami dimanapun Anda berada. Saya sapa Anda yang ada di Samarinda, apa kabar Anda? Semoga Anda bersama keluarga bisa menikmati siaran-siaran kami, dan juga Anda yang berada di Tenggarong maupun atau Tenggarong, Kutai, Kartanegara ya. Dan apa kabar Anda yang ada di Kutai Timur? Semoga Anda bisa berkumpul bersama keluarga sambil menikmati acara-acara yang kami tayangkan. Pemirsa PKTV, untuk kali ini di PKTV Talk kita akan mencoba membahas tentang salah satu tema ya yang mungkin dalam minggu-minggu kemarin Anda baca di media-media online. Kita mengenal dengan Bontang Clean. Tema kita, Bontang Clean sebagai inovasi manajemen pengelolaan sampah di Kota Bontang. Nah, pemirsa PKTV, sebagaimana yang kita ketahui, pengelolaan sampah baik di Bontang maupun di kota-kota lain, ya di kota ya, saya kira mempunyai inovasi-inovasi yang berbeda. Saya kira ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena persoalan sampah ini dari dulu sampai sekarang ada aja persoalannya. Ada terkait penampungan, manajemen di dalam maupun dari pengelolaan sampah di lapangan. Nah, di Bontang sendiri hal itu juga diakui ya oleh pemerintah. Banyak inovasi-inovasi, namun banyak pula ya persoalan-persoalan di lapangan. Nah, untuk itu saya menghadirkan atau mengundang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Apa kabar Bapak Sahrudin? Siap Pak, sehat selalu. Sehat selalu, Alhamdulillah. Pak Sahrudin atau biasa dipanggil Pak Sahar ya? Sahar, benar. Pak Sahar, mungkin Anda mengenal di lapangan Pak Sahar. Saya undang khusus ke PKTV, kita akan mencoba membedah atau kita akan mencoba sharing tentang Bontang Clean. Mungkin Anda kemarin baca di beberapa media, pemahaman Anda tentang Bontang Clean. Bontang Clean adalah terkait bagaimana Kota Bontang mengelola dengan baik ya sampah yang ada di Kota Bontang. Langsung saja saya tanya kepada beliau, Pak Sahar, apakah untuk mengawali ya diskusi kita, saya ingin tanya dulu, apakah program Bontang Clean ini mempersiapkan untuk kita mempertahankan Adipura? Ya, mungkin awalnya begitu dulu. Silakan. Ya, siap. Salah satu pasti Pak Teguh, tetapi Adipura sebenarnya kan hanya efek sebenarnya. Wow. Bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah ini untuk lingkungan yang berkelanjutan. Karena itu yang lebih penting. Kita bagaimana berupaya lingkungan buat masyarakat Kota Bontang ini terjamin kebersihannya, kehijauannya, sehingga sehat itu lebih penting dari segala. Karena nikmat tertinggi itu sehat dulu Pak Teguh. Baru bisa yang lain. Mau kerja, mau makan enak nggak bisa kalau nggak sehat. Nah, oleh karena itu pengelolaan sampah ini yang kita harapkan bisa terus lebih baik sehingga itu tadi kita mengharapkan lingkungan berkelanjutan. Dan Adipura itu hanya efek dari semua itu. Adipura itu bukan sebagai tujuan. Adipura itu efek dari keberhasilan kita dalam pengolahan sampah dan pengelolaan lingkungan. Demikian. Oke, ini mempertegas pemirsa bahwa tujuan dari program ini bukan semata-mata untuk memperoleh Adipura. Bukan. Tapi itu memang menjadi salah satu fokus untuk sekarang mungkin ya. Karena tadi infonya kemarin pada tanggal berapa itu, bulan Oktober ya? Bulan Oktober, ya. Itu ada tim verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Iya. Sudah melakukan verifikasi di Kota Bontang terkait Adipura. Dan target kita tetap Adipura Kencana. Oh gitu ya? Iya. Adipura Kencana targetnya ya? Iya. Oke, pemirsa, itu mempertegas bahwa apa yang diprogramkan saat ini terkait Bontang Clean sebagai manajemen pengelolaan sampah itu tidak hanya untuk mengejar Adipura saja, tapi ini untuk keberlanjutan ke depan, agar pengelolaan sampah di Bontang itu benar-benar sesuai dengan inovasi yang terbaik. Saya pikir seperti itu. Nah, sekarang kita coba kita tanya ya, apa tujuan utama
dari gerakan pilah dan olah sampah di program Bontang Clean ini? Iya. Seperti apa tujuannya? Pak Teguh, masalah semua kabupaten kota seluruh Indonesia dalam pengolahan sampah itu satu adalah pilah sampah dari sumber. Pilah sampah dari sumber. Minimnya kesadaran masyarakat dalam milah sampah dari sumber, sehingga untuk mengolah lebih lanjut itu sangat sulit. Oke. Sampah organik yang dihasilkan masyarakat itu, Pak Teguh, dari total sampah itu 38 sampai 40% adalah sampah organik. 38 sampai 80 sampai 40%. sampai 40%. Itu sampah adalah organik. sampah organik. Ini Kota Bontang ya? Kota Bontang. Oke. Dan nasional. nasional. Apabila sampah organik itu sudah terkelola di rumah tangga, dimanfaatkan, dijadikan kompos, makanan mago dan seterusnya, berarti kita sudah berhasil mengurangi sampah 38 sampai 40%. Saat ini Kota Bontang berhasil mengurangi sampah itu 30%, dan itu terbaik Sekaltim. Terbaik Sekaltim. Kita yang berhasil mengurangi sampah sampai 30% Sekaltim. Kota lain masih di bawah itu. Nah, begitu susahnya pengurangan sampah. Apabila kita berhasil dalam pengurangan sampah dengan memanfaatkan sampah organik di rumah tangga, maka kita akan berhasil mengurangi sampah 38-40%. Ditambah sampah organik yang dimanfaatkan untuk ke bank sampah, program donasi sampah yang kami jalankan, bank sampah itu tadi, kemudian TPS 3R dan seterusnya. Tentu peningkatan pengurangan sampah itu akan lebih meningkat, dan itu pasti akan terjadi. Itu Pak Teguh. Oke, pemirsa PKTV, anggap kita di Bontang itu 38% lah ya. Kita menurunkan menyamakan lah dari anggap nasional kita 30%. Dan tadi dikatakan Pak Sahar, kita sudah bisa memilah mengurangi anorganik itu sekitar 30%. Sejak kapan kita bisa ngurangin itu? Sejak tahun 2003. Padahal target ini sebenarnya menurut Jakstrada dan Jakstranas itu kebijakan strategi pengolahan sampah, baik daerah maupun nasional, karena daerah mengikuti target nasional, itu tahun 2025 targetnya pengurangan sampah itu 30%. 2025? 2025, tetapi Bontang sudah mencapai di tahun 2023. Oh, oke. Tahun 2023, tetapi walaupun itu sudah sampai 30%, masalah sampah bukan berarti sudah selesai Pak Teguh. Iya. Masih banyak masalahnya, masih banyak. Tentu secara bertahap. Dan kami sekarang targetnya menyiapkan juga satu program kami, satu TPS 3R, satu kelurahan. Satu TPS 3R. TPS 3R. TPS 3R satu kelurahan. TPS 3R itu recycle, untuk reduce, recycle. Jadi tempat pengolahan sampah yang itu untuk masing-masing kelurahan. Untuk masing-masing kelurahan, dan targetnya nanti sampah itu habis di kelurahan, Pak Teguh. Karena gini, tahun 2030 sudah diingatkan beberapa kali oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Tahun berapa itu? 2030. 2030. Artinya sampah itu tidak lagi dibuang ke TPA. Dan TPA Kota Bontang sendiri itu kurang dari 4 tahun akan penuh. Sekarang kapasitas per hari berapa? Pembuangan dari masyarakat? Volume sampah kita dalam sehari itu 106 ton. 106 ton per hari, tetapi yang terbuang ke TPA itu sekitar 70 ton. Dari 100 tadi? Dari 106 ton itu kita buang ke TPA, yang masuk ke TPA itu 70 ton. Lebih kurang 70 ton, berarti sekitar 30 ton lebih itu kita sudah bisa kurangi setiap hari. Nah, sekarang pengurangan yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana caranya untuk mengurangi itu? Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam melakukan 3R tadi, sehingga bisa mengurangi sebesar 30%? Jadi dengan program Bontang Clean ini, Pak Teguh, kami mendorong masyarakat, sudah dilakukan sosialisasi, kemudian akan diikuti oleh pembinaan, karena sosialisasi kan lebih umum ya Pak Teguh, lebih umum. Jadi ini kami akan melakukan pembinaan dan pelatihan secara langsung ke masyarakat. Jadi dalam skala kecil, per RT gitu, ke Dasawisma, ke kelompok-kelompok kecil. Bahkan kalau 2-3 orang kumpul, kita bisa langsung bina. Sehingga mereka bisa langsung praktekkan. Dan yang kita dorong adalah memang orang-orang yang memang senang untuk nanam pohon dan seterusnya.
Karena kita mendorong dengan ini orang memilah sampah minimal jadi 2 aja, betul. Nggak usah macam-macam. Pilih jadi 2 saja. Sampah organik dan sampah non-organik. Jadi sampah organik 38-40% tadi, ketika ini berhasil misalnya, kami membantu juga masyarakat itu, ada sudah beberapa RT di sekolah kami bantu dengan membuat wadah drum pengomposan. Wadah drum pengomposan. Itu ember untuk sampah untuk sampah organik. organik. Nah, jadi dengan wadah drum pengomposan ini, maka akan menghasilkan nanti kompos cair dan kompos padat, gitu. Kompos cair dan kompos padat sekaligus. Jadi masyarakat cukup memasukkan sampahnya sampah organiknya ke drum itu, ke wadah drum itu, dan nanti seperti, mohon maaf, kayak nasi itu kan tidak menjadi kompos padat, dia jadi kompos cair saja. Buah-buahan seperti semangka, roti itu kan hilang, Pak Teguh. Nanti cairannya itu bisa jadi pupuk. Cairnya bisa jadi pupuk, dan pupuk itu dalam satu ini bisa perbandingan 1:10. Jadi kalau dia 1 gelas ditambahkan 10 gelas air, itu sudah jadi pupuk. Dan itu sangat subur. Sangat subur dan bisa dimanfaatkan. Daripada beli kompos, ya kan? Daripada beli kompos, itu ya kan, mending itu. Jadi terus yang sisanya bisa jadi yang kayak yang keras-keras misalnya sisa sayur yang ini yang keras, itu kan bisa jadi kompos padat, dan ketika lebih dari 1 bulan dia akan terurai, dan dengan ada dukungan yang pembusukan sisa makanan segala itu akan terurai sehingga bisa untuk pupuk langsung. Jadi cair itu pupuk, untuk ambil pupuk langsung, bisa dipanen gitu. Dan itu yang sudah dilakukan ke masyarakat Bontang ini? Sudah dilakukan, sedang dilakukan mulai bulan Oktober. Mulai bulan Oktober kita sebagai pilot projectnya 3 kelurahan. 3 kelurahan, kelurahan mana aja itu? Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Baru, dan Kelurahan Api-Api. Api-Api itu di KC saya dulu sebagai pilot projectnya. Kelurahan Bontang Baru itu di RT 9, RT 10, kemudian di Bontang Kuala di pemukiman di atas airnya. Kita coba di sini. Kemudian sekolah ada 3 sekolah juga kita. 3 sekolah juga. Sekolahnya SMP 4, SMP 4, kemudian MTS, kemudian SMA 3. Ya. Kita harapkan sekolah itu sampah organik nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar dari sekolah. Jadi habis di situ mereka bisa memanfaatkan sampah organik yang mereka hasilkan dari kantin, dari dedaunan yang di dari taman, dari pohonan. Sampah organik, dan bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman mereka sendiri, jadi nggak perlu kompos gitu. Jadi samakan dari kantin itu masuk semua di situ, jadi kompos. Iya. Jadi dari 3 tempat atau 3 kelurahan tadi nanti akan berkembang ya? Nanti akan berkembang, dan kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Ini baru 2 sih perusahaan yang mendukung, Pupuk Kaltim dan KNI. KNI itu sudah siap ngasih kita 100 drum. 100 drum, nanti drum itu untuk wadah pengomposan tadi. Itu yang akan kita sebarkan mungkin kita harapkan juga perusahaan berikutnya itu yang di tempat CSR mereka, misalnya di wilayahnya, di wilayah CSR-nya. Pupuk Kaltim ini kita harapkan dukung Bontang Baru misalnya, atau Guntung, PKT dan seterusnya. PKT ini mereka bantu ember. Jadi tidak semata drum itu, Pak Teguh. Ember bisa memanfaatkan ember, bisa yang penting ada tempat tabung gitu, ya, bisa manfaatkan jerigen bekas. Artinya ini juga bekas pun bisa dipakai. Bekas. Saya kira di pabrik kan banyak. Banyak. Bisa dimanfaatkan untuk itu ya. Dan kita harapkan CS-nya perusahaan itu dari barang bekasnya, bukan dari barang baru. Dan KNI ini pun barang bekas, PKT pun barang bekas. Ember bekas, bukan beli baru gitu, bukan. Jadi dengan teknologi atau inovasi ini, perusahaan juga itu kan barang bekas, mestinya dia juga akan buang kan? Benar. Dengan adanya program ini maka ketemu nih idenya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan untung-untungan masyarakat ini benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari itu ya. Benar sekali. Ya ini kan sudah dilakukan mulai Oktober lah. Mulai Oktober ya gitu ya, dan dengan 3 kelurahan, terus 3 sekolah, nanti akan berkembang ke semua. Kita harapkan semua sekolah, sehingga sekolah juga akan mendukung program Adiwiyata mereka yang sebelumnya Adiwiyata Kota, Adiwiyata, yang Adiwiyata provinsi kita harapkan jadi nasional, yang nasional kita harapkan jadi mandiri gitu. Karena semua
semua ya kita harus arahnya ke lingkungan, Pak Teguh. Semua harus berbasis lingkungan. Dan kirapkan memang uh, kita pengen udara yang segar, kita pengen udara yang enak gitu, tidak ada darurat sampah dan seterusnya, sehingga kita harapkan Bontang ini akan lebih baik terus dalam pengolahan sampah. Oke, Pak Sahar, teknisnya seperti apa sih? Mungkin pemilahan ya dari sumber dari masyarakat itu, apa yang dilakukan masyarakat untuk mendukung program tersebut? Apakah ada panduan khusus untuk pemilahan? Bagaimana? Kami sudah beberapa kali melakukan pendampingan dan akan terus menerus. Kami punya penyuluh, kalau nggak salah ada 7 orang penyuluh dari penyuluh lingkungan penyuluh hidup. Resmi dari Dinas lingkungan hidup. Dari lingkungan hidup, dan itu siap untuk melakukan penyuluhan setiap waktu. Jadi nyuluhnya ada, memang kami jadwalkan, dan ada juga yang sesuai permintaan permintaan warga. Jadi warga minta, tolong dong kami gitu. Sudah banyak warga minta ini, kami masukkan jadwal kami. Jadi kami melakukan pendampingan langsung. Kami siapkan wadah ini sebenarnya hanya contoh saja, tidak mungkin kami siapkan secara keseluruhan, Pak Teguh. Pasti sebagai contoh, dan di perusahaan-perusahaan kami harapkan memang itu tadi di wilayah CSR mereka. Wadah ini kami memang bikin sedemikian rupa, jadi ada pembatas di tengah, Pak Teguh, di drum itu ada pembatas. Terus ada pembatasnya, sehingga kompos cair itu akan di bawah gitu. Ya, untuk membatasi sampah. Untuk membatasi sampah yang masukkan. Kemudian di bawah itu dia kalau ada cairan. Itu keluar. Dan tidak bau, Pak Teguh. Cuman tidak boleh masuk air hujan. Oh, gitu. Dia harus tertutup. Kalau air hujan masuk, itu bikin bau. Okay. Kalau nggak masuk air hujan, tertutup bagus ya. Dan tidak boleh disiram sama air. Nggak boleh. Ditutup ya. Oke. Dan nanti kita cek aja keran itu, kalau sudah ada airnya kita panen, dapat 1 gelas, bandingkan dicampur dengan 10 kali lipat air, sudah kita pakai siram. Jadi kalau cairannya namanya apa itu? Kompos cair. Kompos cair ya. Kompos cair. Sebenarnya air lindi kan kalau bahasa air lindi. Kita sebut kompos cair. Kalau di TPA itu air lindi. Kalau di itu karena kita sudah jadi kompos cair. Iya. Itu tanpa acuran kimia ya? Tanpa campuran kimia. Yang penting kita masukkan ya bahan-bahan organik semua. Jadi dengan itu, jadi masyarakat nanti nggak usah diapa-apain, Pak Teguh. Tinggal sampahnya masukkan. Jadi setiap misalnya sampah organik yang ibu rumah tangga nih, ya kan? Habis cuci piring ada nasi, langsung masukkan situ. Piring cuci ini langsung masukkan situ. Sehingga sampahan organiknya itu kalau mau misalnya botolnya, kaleng dan seterusnya, mau kerjasama dengan bank sampah boleh. Kita punya 40-an bank sampah di Kota Bontang. Bank sampah terdekat tiap kelurahan. Mau didonasikan, kita ini kan ada itu, mungkin Pak Teguh pernah lihat di sekitaran Jalan Ahmad Yani, di sekitaran Rumah Sakit Amalia ada kotak-kotak donasi sampah itu. Oke. Itu dan donasi sampah itu, dan banyak orang berhenti mobil di donasi sampah. Artinya kesadaran masyarakat Bontang untuk memilah sampah sudah sangat luar biasa. Orang dari jauh-jauh itu, Pak Teguh, bawa sampahnya ke situ, luar biasa. Iya. Dan saya sering foto itu ketika itu sampah-sampah yang anorganik ya. Yang organik yang termanfaatkan. Yang termanfaatkan. Jadi kadang pemulung yang panen, kadang pasukan-pasukan kuning kita. Jadi itu untuk mereka ya? Untuk mereka. Bukan diambil oleh LH. Bukan diambil LH. Jadi mereka boleh saja. Mereka boleh saja kan. Itu kan kita siapkan untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Itu donasi sampah. Jadi donasi sama dengan donasi nasi. Siap pun mau donasi, ya siap boleh. Asal sampahnya terpilah. Sekarang kembali lagi ke niat Bapak Ibu sekalian, pemirsa PKTV, kalau di Bontang sudah ada seperti itu, jadi Anda niatkan buang sampah botol air mineral gitu di situ untuk dimanfaatkan orang lain. Saya kira itu pasti Allah mencatat itu. Benar. Donasi kita pasti catat itu. Jadi niatkan seperti itu, saya pikir ini logis lah ya. Daripada Anda buang, terus ada yang tersinggung di situ buang sembarangan, atau ada yang tersinggung karena Anda buangnya kena apa gitu kan, itu malah bikin dosa. Yang bagus adalah sampah-sampah itu yang di rumah atau di mobil kumpulkan, cari itu lewat di jalan apa tadi? Jalan Ahmad Yani, Jalan Suprapto. Dan nanti mungkin banyak akan beredar. Iya. Nah, Anda buanglah di situ. Nanti ada orang yang mengambil, yang memang melihat peluang, ada peluang bisnis gitu ya. Mungkin diambil, itu akan menjadi
sedekah Anda di jalan yang lain kan gitu. Benar. Ya, oke, terima kasih. Menarik sekali ini Pak Sahar dari prolog tadi bahwa Bontang Clean itu sekarang disosialisasikan kemana-mana. Prinsipnya bagaimana mengurangi sampah yang tadinya mungkin sekian puluh persen menjadi sekian persen. Dan tadi dikatakan sampai berkurang 30%. Satu persatu sudah saya bedah. Tadi kita baru bicara anorganik. Sekarang kita mencoba yang organik, anorganiknya ya. Anorganik. Tadi yang organik, sekarang Tadi yang organik ya. Organik itu pasti Anda udah paham kan? Sampah-sampah seperti pokoknya yang tidak berupa plastik yang bisa melebur lah. Iya. Nah itu Anda cukup memilah. Kalau perlu tadi diajarin bikin tong gitu ya. Wadah Tong pengomposan. Pengomposan mungkin biarpun kaleng cat yang penting tertutup, bisa ditutup. Nah, mungkin tapi tengahnya harus dikasih pembatas dulu kan. Pembatas dulu sehingga tapi lebih bagus itu saya lihat itu tong ya yang agak tong warna-warna biru biasanya gitu ya. Bisa muat lebih banyak. Ya, lebih banyak terus juga jaraknya juga sangat pas gitu di tengah-tengah. Itu yang nah sekarang sampah-sampah plastik ada bank sampah. Ini bank sampah ini setiap kelurahan ada juga ya? Setiap kelurahan ada. Per RT atau per kelurahan? Per kelurahan sih. Sebenarnya kita dorong tidak juga per RT, tapi beberapa RT ada satu bank sampah. Ya. Kalau satu RT mungkin nggak gampang juga orang mau ya. Pertama itu, yang kedua nanti omsetnya terlalu sedikit. Karena bank sampah ini juga kita harapkan kita dorong untuk menjadi ekonomi sirkular. Iya. Jadi kita harapkan mereka ada hasil, bukan sekedar bank sampah jadi. Nah ini Anda yang sudah pernah dengar bank sampah mungkin sudah paham. Nah. Tapi ada pula masyarakat yang masih mungkin ada yang masih belum tahu. Bisa dijelaskan sedikit nggak bank sampah? Bank sampah ini sama seperti bank uang sebenarnya. Cuman bedanya kalau di bank konvensional itu nabungnya uang, kalau di sini nabungnya sampah. Itu aja bedanya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bawa ke bank sampah, bawa sampah, ya terima buku tabungan, tabungannya dicatat, ya kan? Misal sampahnya sama plastik, botol-botol 5 kilo misalnya, nilainya 2.000 per kilo gitu. Ya dihitung uangnya 2.000 kali 5 kilo tadi berarti ada 10.000. Bawa pulang buku tabungannya dan bank sampah di Bontang itu sudah digitalisasi. Di samping bawa buku tabungan nanti saldo kita bisa cek via HP. Via HP dan bank sampah itu ada bank sampah induk, ada bank sampah unit. Bank sampah induk itu dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalau bank sampah unit ke masyarakat. Iya. Tujuan bank sampah induk ini sebenarnya untuk melakukan pembinaan. Kalau bank sampah itu bukan untuk cari untung, kalau bank sampah induk ini bukan untuk cari untung, tapi untuk melakukan pembinaan, untuk membangun bank sampah baru, untuk membantu bank sampah baru. Ketika misalnya bank sampah unit itu ada misalnya keterbatasan, dia perlu bantuan apa, misalnya termasuk pengangkutan, misalnya kan ada barang-barang yang nggak laku kita beli, kita cover, kita bantu pengangkutannya. Dan gratis. Misalnya, ada yang beli, kan kita dorong malah jualnya ke pengepul. Kan ada pengepul mungkin karena tanggung di situ sedikit, jadi dia nggak mau jemput. Kita bantu ngangkutkan, pindahkan. Gitu ya. Gitu. Dan rata-rata bank sampah di Bontang masih operasinya itu hanya sekali seminggu, hari Sabtu atau hari Minggu. Kita harapkan sebenarnya ada bank sampah induk yang dikelola oleh masyarakat, yang operasionalnya setiap hari. Ya. Sehingga bisa menjadi sumber penghasilan penuh, menjadi profesi dan menjadi bisnis gitu. Dan itu sangat potensial dan itu berlaku di daerah-daerah lain. Di Jawa sana sudah banyak. Ya. Di Samarinda pun sudah ada. Sudah ada. Walaupun belum besar, nggak sebesar di Jawa. Sudah pengelolaannya sangat profesional. Karena sampah itu tergantung kelolanya. Kita bisa menjadi barang yang tidak berguna, tapi juga bisa menjadi berguna, tergantung bagaimana. Pemulung banyak hidup dari sampah, banyak yang sekolah anaknya dari sampah. Sebenarnya tergantung mindset kita memandangnya seperti apa, bisa menjadi sampah itu sendiri dan bisa menjadi sumber ekonomi. Ya, pemirsa, cukup jelas yang disampaikan Pak Sahar tadi dari bank sampah ya. Keterangan tentang bank sampah ini bisa kita bayangkan seperti bank, tapi mereka setornya sampah. Nah, sampah yang seperti apa? Saya kira
Anda pun juga sudah mulai paham nih, sampah yang tentunya mempunyai nilai. Karena orang-orang tertentu banyak menggantungkan hidupnya di situ. Banyak. Dia kreatif mengumpulkan sampah-sampah yang kira-kira akan bisa bernilai, maka itulah yang disampaikan ke bank sampah. Seperti plastik, mungkin plastik yang masih bungkus anak-anak saya lihat tuh ya, makanan gitu yang lebar atau rinso atau apa ya jenis deterjen, itu dia bisa menjadi barang yang berguna, Benar. barang tas, apa yang kreatif ya, bunga-bungaan dan gitu ya. Itu dikelola oleh orang-orang yang kreatif dan jadi uang, itu maksudnya seperti itu. Nah, Anda bisa apa ya, mungkin hanya cukup memilah saja, nanti ada orang-orang yang mungkin akan peduli dengan itu sehingga itu bisa menjadi uang. Nah, saya kira itu kalau ini bisa di Jawa sudah berkembang ya. Berkembang ya. Sampai mungkin di sini ada yang sudah laksanakan karena ini Bank Sampah itu sudah berapa tahun ya jalannya. Benar. Tapi memang karena ya mungkin tadi itu kuotanya kecil harus besar itu kan menunggu. Nah, tadi ada inovasi bisa menjemput. Kalau telepon udah banyak, tapi banyaknya kadang-kadang oleh agen besar kadang-kadang dianggap kecil. Maka dari pihak LH itu membantu untuk memindahkan itu ke agen yang besar. Saya kira itu sangat luar biasa sebagai cara untuk mengurangi pembuangan sampah yang tadinya sampai sekian ton tadi, sekian puluh ton ya kontangnya. Nah, selanjutnya apa tantangan utama dalam menerapkan pemilihan sampah langsung dari sumber dan bagaimana pemerintah mengatasinya? Tantangannya tentu konsistensi, Pak Teguh. Banyak orang mungkin setelah kita melakukan pendampingan gitu kan, tapi tidak konsisten. Dicoba nyoba-nyoba saja. Nyoba-nyoba sehari 2 hari, mungkin sudah. Padahal kalau serius bisa jadi bagus. Kita terus-menerus sih melakukan evaluasi pendampingan. Jadi kita kontrol bak-bak sampah kita ini kita kontrol. Jadi dari penjuluh kita, pedal kita itu mereka terus melakukan pengawasan, pendampingan. Dan itu semua kita lakukan bahkan di hari libur. Bank sampah juga itu Pak Teguh, teman-teman itu turun. Setiap hari Sabtu, hari Minggu turun untuk melakukan pendampingan bank sampah itu kalau ada yang misalnya ada yang kesulitan apa semua, karena kadang-kadang tidak semua bank sampah juga itu hafal betul bagaimana dengan milah sampah yang tepat. Ada juga yang nggak boleh campur. Misalnya, mohon maaf saya harus sebutnya, antara botol air mineral dengan botol teh itu berbeda, itu harus dipilah. Iya, beda ya. Itu harus dipilah. Sehingga perlu lakukan pendampingan. Kembali tadi yang program Bontang Clean yang di masyarakat, memang secara terus-menerus harus lakukan pendampingan. Jepang itu katanya, setelah mereka berhasil pengolahan sampah sekarang, setelah dilakukan sosialisasi pendampingan sampai 1000 kali. Baru berhasil. Nah, kita pun akan melakukan yang sama terus-menerus. Dan sebenarnya Warga Bontang kalau dalam hal pembuangan sampah itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Bisa dibuktikan Bontang bagaimana bersihnya. PR kita sekarang bagaimana milah sampah itu supaya sampah ini tidak terbuang percuma ke TPA. Bagaimana sampah termanfaatkan, yang organik tadi jadi kompos dan seterusnya bisa dimanfaatkan yang lain. Kemudian yang organik itu tadi ke bank sampah, ke donasi. Ada juga program kita Jelita namanya, jemput beli tabung. Jemput beli tabung. Nah, apa artinya? Kalau warga punya sampah yang bernilai tentu ya, yang bernilai ini botol bekas air mineral, gelasnya, minuman kaleng itu baik kaleng susu, kaleng susah juga nggak bisa merek, kaleng-kaleng tertentu lah, pokoknya semua kaleng bisa, yang termasuk aluminium dan seterusnya. Dia campur sampahnya 10 kilo kita jemput dimanapun di wilayah Bontang. Kita jemput gratis. Dan jemput itu kita orang nabung yang mau donasi, yang mau jual, yang mau nabung. Jadi itu Jelita itu jemput beli tabung. Jadi kita jemput di seluruh wilayah Bontang, yang penting sampai 10 kilo, dan kita jemput hari Rabu dan Kamis. Di seluruh wilayah Bontang, yang penting sampai 10 kilo bisa langsung telepon teman-teman DLH.
Sudah ada seperti itu ya? Ada seperti itu. Jadi itu bagian dari edukasi kita untuk masyarakat supaya terbiasa memilah sampah. Tujuan itu. Dan itu juga bagiannya nggak terasa, sedikit demi sedikit, itu bagiannya untuk pengurangan sampah sampai 30 ton setiap hari itu. 30% itu. Salah satunya itu. Mungkin nggak terasa. Gitu. Ya, baik Pak Zahar, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita akan coba putar pesan-pesan yang satu ini tetap di PKTV Talk. Baik, masih di PKTV Talk. Tadi kita membahas tentang Bontang Clean sebagai inovasi manajemen pengelolaan sampah. Banyak hal yang sudah dibahas oleh Pak Zahar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Beliau sudah menjelaskan tujuan, mungkin aplikasi juga di lapangan, bagaimana mengurangi sampah yang seharusnya dibuang sekarang tidak full dibuang, tapi ada sebagian memang dimanfaatkan untuk mengurangi kapasitas pembuangan atau volume pembuangan sampah di sana. Nah, ini yang secara keseluruhan upaya ini yang disebut oleh beliau adalah Bontang Clean. Nah, saya lanjutkan pertanyaannya, Pak Zahar. Apakah masyarakat diberikan fasilitas khusus? Tadi kan katanya ada tong atau apa gitu ya. Fasilitas khusus seperti tempat sampah yang terpisah atau alat daur ulang sederhana untuk jadi pembuatan kompos dan lain-lain. Ini bagaimana dari pemerintah? Sementara ini kami sudah membagi di beberapa RT, di 3 RT kami sudah bagi, RT tadi, di 3 kelurahan tadi kami sudah bagi wadah pengomposan itu, Pak Teguh, wadah pengomposan. Bahkan sebenarnya di kelurahan lain juga ada kelurahan seperti di. Itu inisiatif kelurahan atau memang DLH sendiri? DLH sendiri. Ada beberapa yang minta kelurahan lain kami kasih juga, tapi yang kami prioritaskan utama adalah 3 kelurahan itu. Dan termasuk di sekolah 3 sekolah itu kami sudah bagi juga untuk wadahnya sehingga mereka langsung manfaatin. Dan secara keseluruhan, Pak Teguh, tanggapan dari masyarakat, tanggapan dari sekolah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan mereka memanfaatkan itu. Dan kebetulan apalagi di KCY itu warganya kan suka nanam gitu, nanam bunga dan seterusnya, itu sangat mereka sangat bersyukur bisa di itu karena mereka juga sudah ada sebenarnya yang melakukan dengan wadah yang lebih kecil, ya kan? Dengan wadah yang lebih besar itu mereka sangat antusias. Dan nanti dengan bantuan KNI Drum itu kemudian PKT itu berupa ember. Jadi embernya. Jadi dengan 2 model ini, jadi orang bisa contoh. Kalau yang punya drum bekas, bisa memanfaatkan drum. Yang punya yang punya ember berarti bisa dimanfaatkan dengan lebih kecil. Sehingga memang ada 2 contoh sekaligus yang kita bisa hadirkan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Memang tidak mungkin semua kita bagi, Pak. Kita bagi di sebagian, tetapi harapannya itu menjadi contoh buat yang lain. Dan nanti di kelurahan-kelurahan mungkin bisa mengikuti itu. Bisa ngikutin itu ya. Bisa ngikuti dengan program kelurahan, ya kan? Itu bisa memanfaatkan itu sehingga pengolahan sampah di masing-masing kelurahan bisa lebih baik. Karena sampah ini harus melibatkan semua pihak, Pak Teguh. Semua orang menghasilkan sampah. Jadi pengelolaan pun kita harapkan melibatkan semua pihak. Jadi orang pribadi, dari swasta. BUMD, pemerintah dan semua elemen masyarakat. Lebih banyak orang yang ngurusin, saya kira semua akan lebih cepat sadar. Semua akan lebih cepat, akan lebih mudah, akan lebih ringan. Kalau bareng-bareng kan lebih ringan. Iya. Menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya gini, Pak Zahar, apakah ada insentif atau program apresiasi untuk warga yang aktif memilah dan mengolah sampah di tingkat rumah tangga? Mungkin dari pemerintah pernah terpikir demikian? Tentu kita sudah pikirkan itu, tetapi karena ini masih program awal, Pak Teguh ya. Insentif awal kita kemarin kita ada pengadaan motor roda 3 itu di 40 unit. 40 unit itu diserahkan kepada KSM. KSM seluruh Bontang kita sampaikan itu untuk motor roda 3 sehingga mereka bisa lebih lebih
efektif cepat, lagi, efektif. lebih efektif lagi membantu mereka dalam melakukan pengangkutan pengolahan sampah. Hmm. Kalau untuk ini, untuk apa namanya Bontang Clean ini orang milah sampah dari sumber, tentu jangka panjang kita harapkan kalau memang belum secara keseluruhan Pak Teguh, setelah ada TPS 3R dan seterusnya, kita justru berpikir orang yang milah itu nggak bayar retribusi Pak Teguh, nggak bayar retribusi karena dengan itu berarti orang sudah membantu Sudah dalam membantu. rangka mengurangi sampah, ya kan? Ya saat ini sih sampah masih bercampur ya. Kita harapkan ke depan bisa seperti itu sih. Jadi sudah masuk dalam perencanaan Iya. bagaimana mengapresiasi warga yang sudah peduli gitu ya. Nah, Karena ini program baru, semoga ke depan memang benar-benar yang melakukan atau melaksanakan inovasi ini dengan baik, maka pemerintah memberikan apresiasi. Iya. Itu sudah dalam perencanaan. Nah selanjutnya, bagaimana pemerintah Bontang memantau dan mengukur keberhasilan gerakan pilah dan olah sampah ini di setiap wilayah? Memantaunya seperti apa? kami melakukan evaluasi terus-menerus, Pak Teguh. Oh, Jadi teman-teman itu turun, kemudian kami perhatikan juga, kami hitung juga volume sampah yang masuk di TPA. Di TPA setiap sampah yang masuk di TPA itu, Pak Teguh, sekecil apapun itu akan ditimbang. Jadi nanti akan dilihat. Memang kalau masih sedikit ini mungkin masih sedikit tidak signifikan ya kelihatannya. Tetapi kalau sudah ini terjadi secara masif, berjalan secara masif, tentu akan sangat kelihatan. Akan sangat kelihatan. Dan sampah yang masuk TPA juga akan kelihatan tercampur sampah organik dan organik. Yang masuk TPST, TPS 3R juga akan terlihat. Apakah masih ada sampah organik apa enggak? Kalau sampah organik makin kurang dan apalagi tidak ada, berarti program ini berhasil. Program berhasil. Dan target kita berikutnya adalah kalau sekarang masih di angka pengurangan sampahnya kita 30%. Target kita lebih dari 50% pengurangan sampah, sehingga sampah yang dibuang ke TPA itu kurang dari 50%. Kurang dari 50%. Kurang dari 50%. Karena itu tadi, pertama, TPA kita kurang dari 4 tahun akan penuh. Kalau kita tidak mengantisipasinya dari sekarang, tentu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Yang kedua, tahun 2030, TPA tidak pembangunan TPA baru. Artinya dengan tidak ada pembangunan TPA baru, berarti sampah itu harus habis di kota, Pak Teguh. Nggak ada di TPA. Mau buang kemana? Berarti harus habis TPS 3R, kita harus siapkan TPST, habis TPS 3R, habis di TPST. Bagaimana caranya? Dengan milah itu akan lebih mudah. Kalau tidak milah, masalah seluruh kabupaten kota itu, Pak Teguh. Kenapa tidak bisa menghasilkan sampah secara maksimal? Karena nggak milah dari sumber. Karena nggak milah dari sumber. Karena sampah itu bercampur, maka jadi bau. Kalau dia sudah terpilah organiknya, akan diproses itu lebih mudah. Mau jadi apa namanya kompos tadi, mau jadi makanan maggot, mau jadi bahan dasar untuk jadi gas, untuk kemudian gas jadi listrik, itu semua mudah. Yang anorganiknya lebih mudah lagi dipilah, kreseknya lebih mudah dipilah, botol lebih mudah, karena itu semua bernilai. Sebenarnya hanya sedikit sekali yang tidak bernilai itu, hanya tinggal pampers dan lain-lain. Sedikit sekali yang tidak bernilai. Nah, apa yang Bapak ceritakan tadi itu kan yang harus dilakukan adalah masyarakat. Iya. Dia harus memilah, pemerintah ngambil gitu ya. Nah, sekarang ada enggak alat pemerintah yang memang disiapkan untuk memproses itu? Mulai mungkin daur ulang tadi, yang mungkin kapasitasnya lebih besar. Ada enggak alat-alat seperti itu? Di TPST Besar Berintah di Bontang Kuala sudah ada. Kemudian di TPA. Berupa apa tuh? Kita di sana ada maggot untuk. Oh, maggot ya. Maggot itu untuk. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Maggot. Dan ada pengomposan besar-besaran. Pengomposan besar-besaran di TPS, kemudian di TPA ada. Kalau TPA juga begitu. Di TPA ada. Dan kita harapkan di sebagian besar kelurahan ada itu nanti. Ini sudah ada, kita sudah ada 5 TPS 3R. TPS 3R, TPS 3R dan 1 TPST. Ada di, kalau di Bontang Kuala TPST. Oh, TPST. Ada di mana? Di Berbas Tengah, ada di Guntung, ada di Kanaan, ada di Loktuan, ada di Satimpo. Itu melakukan pemilahan, tetapi belum sampai pengomposan. Itu masyarakat boleh buang di situ? Masyarakat boleh buang di situ. Oh, di masyarakat boleh buang di situ ya. Dan jangka panjang kalau sudah jadi semua TPS 3R ini, tentu nanti kita akan batasi juga waktu buang sampah, Pak Teguh. Nah, waktu jam buang sampah. Kalau sekarang kan malam nih buang sampah. Malam ya. Kalau di TPS
3 RW TPST nanti buangnya mungkin jam 7 sampai jam 10 atau jam 11. Dan sebenarnya kita sudah berlakukan di TPST. Di TPST itu hanya boleh buang antara jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, sehingga sampah langsung terkelola dan sore itu masalah sampah udah selesai. Gitu. Jadi tidak berlarut sampai malam itu enggak ada. Sampah residu sampahnya sore sudah terangkut semua ke TPA. Dan kita juga sekarang ada inovasi baru juga untuk kita alat oksidator. Jadi residu itu kita bakar di oksidator jadi habis. Di situ. Dan oksidator itu posisinya di TPA. ya. Di TPA. Baru diadakan tahun ini. Sudah mulai dipakai. Sudah mulai dipakai. Dan walaupun belum maksimal, tapi itu targetnya di situ bisa menghasilkan sampah sekitar 7 sampai 10 ton sehari. Jadi kalau residu sampah bisa membakar, kita bisa membakar sampah. Jadi langsung habis. Sampah 1 ton itu kurang dari 100 kilo residu. Kurang dari 100 kilo. Bisa berkurang lumayan. Jadi berkurang 90% lebih. Banyak. Ya, bagaimana sistem pengangkutan sampah setelah dipilah ya? Tentunya tadi Bapak sampaikan jam-jam yang tadi kapan buang. Nah, kira-kira sekarang kalau secara keseluruhan bagaimana sistem pengangkutan sampah setelah dipilah? Apakah ada jadwal khusus untuk sampah organik maupun anorganik? Kalau untuk di TPS tempat penampungan sementara, karena buangnya warga masih kolektif, masih bercampur, tentu kami ngangkutnya masih gabung. Tetapi kalau untuk di TPST yang masuk motor roda 3 dan sudah masyarakat buang, kami wajibkan milah nanti ya. Jadi ketika warga buang sampah, dia harus terpilah sampah yang terbuang di situ. Sehingga sampah yang organik bisa langsung dikelola itu menjadi kompos dan makanan maggot dan lain-lain tadi. Dan anorganiknya bisa langsung dimanfaatkan untuk yang lain, untuk daur ulang dan seterusnya. Jadi di TPST sendiri sebenarnya kita sudah mulai itu. Sudah jalan itu. Walaupun belum secara keseluruhan di TPS 3R, tapi memang secara bertahap. Karena ini kan kita masih dalam proses ini. Tentu tidak mudah karena urusan sampah ini urusan merubah mindset dan merubah perilaku semua orang. Jadi bukan hanya orang yang mengurus sampah saja, tapi orang penghasil sampah juga itu harus terlibat. Sudah jalan sebenarnya sekarang, sudah jalan, tapi belum maksimal dan kita akan terus melakukan pendampingan terus supaya itu berjalan masif. Dan ini harus masif, Pak Teguh. Harus masif. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Harus nyambung terus. Ya. Jadi efektifnya begini, kalau masyarakat buang sampah, sampah rumahan itu buangnya lebih baik pagi ya. Karena tadi kan pagi sampai siang itu adalah pengangkut yang roda 3. Ya. Kalau yang berlangganan KSM atau roda 3 itu dianjurkan pagi. Dianjurkan pagi karena buangnya ke TPS terbuka TPST itu antara jam 7 sampai jam 12. Tapi kalau yang masih buang ke TPS itu anjuran malam. Malam bisa. Mulai malam itu jam berapa? Jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Karena ngangkut kita itu antara malamnya jam 8 malam. Habis Isya jam 8 malam dan jam 6 pagi. Gitu. Jadi paling lambat buang jam 6 pagi, paling lambat. Sehingga setelah itu tidak lagi yang buang sampah yang di TPS-TPS itu. Walaupun sekarang masih ada, tapi kita harapkan ya tapi sudah sangat menonjol itu warga sudah buang yang malam kalau TPS-TPS. Buktinya pengangkutan kita lebih banyak malam daripada pagi. Oh gitu, udah mulai tahu. Iya, sudah baik, iya benar. Sudah jalan gitu ya. Sudah jalan. Dan memang kita di TPS-TPS nggak ada kita tempel spanduk kan, jadwal buang sampah itu. Ya. Poin terpenting yang bisa kita simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan itu bahwa masyarakat pertama harus memilah sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan sampah yang memang betul-betul dibuang. Ya. Nah, sekarang dibuangnya pun sekarang ada jadwalnya. Nah, mungkin ini sudah berjalan ya, karena ini sudah bukan hal yang baru lagi, tapi beliau menyampaikan ini sangat penting bisa kita laksanakan untuk tadi itu, bagaimana kita bersama-sama ikut mengurangi sampah yang sebenarnya kita buang. Sekarang bagaimana caranya itu satu persatu dipilah dan satu persatu tidak langsung dibuang semuanya ke sampah. Nah, cara-cara tadi itu sangat menarik. Salah satunya yang organik untuk
kompos, untuk lain-lain dengan proses yang sangat sederhana, yang sangat mungkin Anda cuma butuh waktu sebentar bisa bikin itu. Dan hasilnya pun mungkin di beberapa masyarakat seperti perumahan KC tadi sudah merasakan bagaimana rasanya dia bisa nanam, tidak perlu beli pupuk lagi, sudah ada di situ, dan hasilnya pun mungkin bisa dipakai untuk hari-hari, hasil tanamannya kan gitu ya. Nah demikian pula dengan yang anorganik, dijual menjadi bank sampah, terus juga bisa dimanfaatin karena ada peleburan tadi. Dan kalau yang ini lepas sampai ke TPST atau yang sementara tadi, itu ada alat untuk yang bikin maggot, ya itu hasilnya juga bisa untuk dijual untuk pakan atau dan lain-lain, dan termasuk peleburan-peleburannya. Dan itu seperti itu gambaran mudahnya agar pemirsa semuanya sangat memahami bahwa Bontang Clean ini penting. Bontang Clean ini sangat harus bersama-sama kita laksanakan, baik perusahaan, sekolah maupun masyarakat itu sendiri, agar yang sekian ton, berapa ton? 170 ton kan? 106 ton per hari. 106 ton per hari itu bisa berkurang, targetnya sampai 50% kalau bisa. Iya. Di bawah 50%. Di bawah 50%. Dan sekaligus saya tanya, apakah gerakan pilah dan olah sampah ini memiliki target khusus dalam dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Ada enggak untuk saat ini? Jangka pendeknya sih bagaimana orang milah dulu. Bagaimana orang milah? Orang milah dulu, milah dan sampah organik dimanfaatkan. Itu dulu. Ya. Kalau sudah itu, orang bisa manfaatkan pupuk dan seterusnya. Target jangka panjang tentu pengurangan sampahnya Pak Teguh. Dari yang tadi 30% kita berhasil kurangi, targetnya adalah lebih dari 50% kita bisa kurangi. Dan ke depan kita harapkan kita tidak perlu masuk lagi sampah ke TPA. Tidak perlu lagi ya? Tidak perlu lagi. Cukup habis di... Cukup habis, iya. Jadi TPA tidak akan perlu alat berat lagi nanti. Iya Pak Teguh. Iya. Karena bayangkan, sampah itu Pak Teguh, 70 ton yang masuk ke TPA itu bukan sedikit. 70 ton itu lebih dari 50 mobil. Betul. Sehari lebih dari 50 mobil masuk ke TPA. Dan itu biayanya sangat besar. Bayangkan berapa BBM yang di sana, berapa BBM alat berat yang di sana. Dan itu resiko. Ternyata gas metan itu menghasilkan gas rumah kaca tertinggi. Gas rumah tertinggi, dan itu akan merusak ozon. Kemudian berikutnya sudah banyak kejadian TPA yang terbakar karena atas gas itu lebih mudah terbakar. TPA apalagi di musim kemarau, musim panas. Itu sangat rawan sekali terbakar. Di sini ada dimanfaatkan untuk biogas? Dimanfaatkan. TPA ada dimanfaatkan untuk gas, dan sampai di TPA itu ada dibuat kafe metan, itu masakan-masakan di situ dari gas metan itu, dan nyala terus 24 jam. Pak Teguh bisa jalan-jalan ke sana tuh tes. Saya ngajak pemirsa PKTV kalau ingin tahu proses yang dilakukan oleh beliau dan kawan-kawan di sana. Ada contoh tuh, kalau kita namanya kafe metan. Di sana semua masakan dihasilkan dari gas yang keluar dari sampah itu. Dari sampah. Dan itu nyala terus 24 jam ya? Nyala terus 24 jam. Iya, nanti deh Pak, kita coba ya pemirsa PKTV. Nah, terakhir, karena waktu juga sudah di penghujung acara, pertanyaannya, pemerintah ini dalam rangka Bontang Clean ini kerja sama siapa saja? Apakah perusahaan juga dilibatkan? Terus apakah mungkin para pelajar maupun perguruan tinggi mungkin apakah dilibatkan, seperti apa? Tentu kami melibatkan perusahaan-perusahaan. Kami harapkan perusahaan-perusahaan di tempat-tempat CSR-nya, perusahaan itu di tempat-tempat di kelurahan-kelurahan binaannya melaksanakan Bontang Clean ini, sehingga pengolahan sampah ini bisa terjadi secara masif. Di sekolah kami membentuk tim Bontang Clean. Ada ya? Ada timnya di sekolah. Jadi mereka yang menjadi yang melakukan yang membantu melakukan pembinaan ke teman-temannya, melakukan edukasi, dan yang terpenting mereka harus menjadi contoh, Pak Teguh. Jadi mereka harus menjadi contoh dalam pengolahan sampah yang tim-tim ini. Jadi di sekolah kita, di 3 sekolah tadi kita sudah bentuk. Dan apa tugas mereka?
Tugas mereka adalah memberikan edukasi kepada kita melakukan pembinaan, kemudian mereka melakukan edukasi kepada teman-temannya, dan mereka menjadi contoh. Kemudian mereka melakukan evaluasi juga dengan melaporkan ke kita. Karena target itu tadi, sampah dari sekolah itu tidak ada yang keluar dari sekolah. Jadi di sekolah itu kan sudah banyak menghasilkan sampah-sampah organik dari kantin, dari dedaunan, dari dari taman-tamannya. Nah, sampah organik itu tidak ada lagi yang keluar dari sekolah itu. Sehingga itu pun sudah berapa dari sekian sekolah di Bontang, itu berapa sudah pengurangan sampah kalau dihitung. Itu sudah sangat banyak. Apalagi sekolah-sekolah yang lebih banyak lagi tanamannya kan, pasti lebih banyak pengurangan sampahnya. Jadi itu yang kita harapkan, kerjasama dengan, dan kita sudah sebenarnya dengan City Mall juga kita sudah kerjasama. Ada juga kerjasama. City Mall pun kita wajibkan untuk melakukan pengurangan sampah dari sumber dengan cara memilah sampah itu tadi. Jadi semua perusahaan nanti kita harapkan kita libatkan, pasti kita libatkan. Karena ada keuntungan bersama juga dari DLH terkait pengolahan sampahnya di masyarakat, terkait dengan lingkungan bersih, kemudian di perusahaan terkait juga proper. Jadi sebenarnya sama-sama membutuhkan. Oke. Closing statement, mungkin harapan atau hal yang mungkin mau disampaikan ke pemirsa, silakan. Kami mengharapkan Bontang Clean ini berjalan secara masif, dan kami mengharapkan dukungan semua pihak. Dukungannya adalah dukungan langsung berupa dengan melaksanakan pemilahan sampah dari sumber, kemudian perusahaan-perusahaan kita harapkan juga untuk CSR-nya di kelurahan-kelurahan yang menjadi wilayah CSR mereka untuk ikut membantu Bontang Clean ini, sehingga pengolahan sampah di kota Bontang benar-benar berjalan secara optimal, dan pengurangan sampah di atas 50% kita bisa capai. Demikian Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Sahar. Pemirsa PKTV, pemerintah melalui Bontang Clean yang disampaikan Pak Sahar tadi, itu adalah salah satu judul saja, salah satu merek yang mencoba diluncurkan oleh pemerintah, tapi itu tidak hanya judul saja. Kalau itu menurut Anda semua, itu juga bisa menjadi salah satu gerakan bersama. Bukan urusan pemerintah, tapi dalam program ini saya yakin itu termasuk mengajak Anda semuanya. Mari kita sama-sama wujudkan Bontang Clean ini. Siap. Tidak hanya dari pihak DLH, tapi masyarakat, tadi yang disampaikan, apa tugas Anda, apa tugas pemerintah, saya kira tadi sudah dijelaskan cukup gamblang, cukup jelas oleh Pak Sahar tadi. Nah, salah satu poin dari kesimpulan dari diskusi kita adalah sinergi untuk inovasi pengolahan sampah, karena target kita bagaimana Bontang benar-benar bersih, tidak ada sampah lagi sampai ke TPA, cukup habis di lingkungan kita saja. Dan banyak caranya tadi sudah disampaikan. Saya kira itu pemirsa PKTV, ajakan pada dialog ini, semoga Anda semuanya bisa memahami dan melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Teguh Sojono, mewakili seluruh kerabat kerja. Kita akan ketemu di PKTV Talk dengan tema dan judul yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Indonesia.